lahirnya gerakan Tajdid ini karena umat Islam itu banyak konflik lah, seperti di bidang ekonomi, politik dan lain-lain. Selanjutnya adanya penyimpangan dari agama Islam yang murni, di mana agama Islam yang murni itu kan ajarannya Al-Quran dan Sunnah, tetapi ketika gerakan Tajdid itu belum dilakukan, ajarannya itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah lagi, tetapi seperti khurafat dan penyembahan berhala-berhala. Selanjutnya pengaruh kolonial Barat dan keinginan membangkitkan kembali kejayaan Islam. Jadi setelah sebelum gerakan Tajdid ini ada, seperti yang dijelaskan tadi, kalau gerakan Tajdid sebelum gerakan Tajdid itu banyaknya khurafat dan masyarakatnya pemikirannya masih jahiliyah dan mereka tidak hanya menyembah satu Tuhan, tetapi banyak Tuhan. Jadi adanya gerakan Tajdid ini ingin membangkitkan kembali kejayaan Islam itu dan ingin mengembalikan kepada Sunnah dan Al-Quran. Selanjutnya tujuan dari gerakan Tajdid. Coba anak ibu Ella, apa tujuan dari gerakan Tajdid? Tujuan gerakan Tajdid yang pertama, memisahkan ajaran Islam dari bid'ah, khurafat dan tasyayyu'. Yang kedua, menghidupkan kembali semangat beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman, pendidikan dan kehidupan umat Islam. Dan terakhir, merespon tantangan zaman dengan prinsip Islam. Ya, benar sekali ya, anak ibu Ella. Jadi tujuan gerakan Tajdid ini yang pertama untuk membersihkan ajaran Islam dari bid'ah, khurafat dan juga tasyayyu'. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, untuk membersihkan ajaran Islam itu kepada Al-Quran dan Sunnah kembali. Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman, pendidikan dan kemajuan umat Islam dan juga untuk merespon tantangan zaman dengan prinsip Islam. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari gerakan Tajdid. Yang pertama, ciri-cirinya untuk mengembalikan ke Al-Quran dan juga Sunnah. Coba anak ibu Aulia, bagaimana tadi yang ibu maksud dengan kembalinya ajaran ke Al-Quran dan juga Sunnah? Karena banyak praktik agama seperti khurafat, fitnah, dan syirik atau musyrik. Nah sekali, pertama anak ibu Aulia. Nah, ya benar sekali ya. Selanjutnya ada penolakan terhadap taklid buta dan juga inovasi dalam koridor syariah dan juga kritis terhadap adat-adat yang bertentangan dengan Islam seperti syirik dan juga tahyul tadi ya. Nah, jadi setelah kita ketahui ciri-cirinya, pengertiannya dan yang disampaikan tadi, nah sekarang ada pengaruh gerakan Tajdid itu di dunia Islam. Yang pertama itu untuk bangkitnya lembaga pendidikan Islam itu menjadi yang modern. Jadi dulunya lembaga pendidikan itu masih kuno, yaitu masih dilakukan di tempat-tempat yang tidak formal lah. Tapi ketika sudah ada pembaharuan, sudah modern, dilakukan pendidikan itu di tempat-tempat yang formal. Selanjutnya lahirnya organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah, NU dan juga Al-Asyad. Seperti yang kita ketahui sekarang, adanya sekarang ini organisasi Muhammadiyah, NU dan juga Al-Asyad. Selanjutnya itu meningkatkan kesadaran pentingnya ilmu dan kebangkitan Islam. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari gerakan Tajdid tersebut. Jadi gerakan Tajdid itu memiliki banyak tokoh. Bahkan pada zaman Khulafaur Rasyidin itu juga sudah ada gerakan pembaharuan. Tapi yang ibu paparkan yang kita belajar sekarang ini dulu. Nah, jadi tokoh yang pertama itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Dia itu tokoh pembaharuan di Arab Saudi, di mana pemikirannya itu tentang pemurnian tauhid. Selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani. Dia itu tokoh pembaharuan di Afghanistan dan pemikirannya itu tentang pengislamisasi
Nah, setelah melihat video tadi, seperti yang diulang tadi, anak-anak ibu akan menyimpulkan. Coba kepada anak ibu Aulia simpulkan materi pada hari ini. Simpulkan video yang ditampilkan. Baiklah, dapat kita pahami dari video tadi bahwa pembaruan Islam tidak terjadi karena hal yang normal, tapi karena terjadi pelencengan terhadap agama Islam seperti khurafat, bid'ah, syirik, musyrik dan pelencengan yang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus pembelajaran ini. Nah, jadi benar sekali ya, berarti anak-anak ibu sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini dapat ibu simpulkan bahwa dapat kita sama-sama simpulkan bahwa gerakan Tajdid itu untuk membangkitkan ajaran Islam yang murni dan penting untuk kemajuan umat Islam dan perlu untuk kebijakan agar sesuai dengan syariat dan zaman. Nah, jadi adapun tujuan kita mempelajari dari gerakan Tajdid ini adalah